Anda kembali di iNews Petang, pemirsa. Kerajaan Arab Saudi akan memberikan santunan kepada korban dan keluarga korban jamaah calon haji yang menjadi korban ambruknya kren di lingkungan Masjidil Haram beberapa waktu lalu. Dan informasinya, Kerajaan Arab Saudi akan memberikan santunan hingga lebih dari 3 miliar rupiah bagi korban luka ataupun cacat dan juga meninggal. Lantas, seperti apa prosedur pemberian santunan atau asuransi bagi para korban korban luka maupun meninggal saat melakukan ibadah, dan juga apakah nilainya sudah sesuai? Langsung kita akan bahas bersama narasumber kami, yaitu Bapak Akis Nasution yang merupakan Sales Director PT MNC Life Assurance. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Oke, langsung Pak Akis, kalau melihat dari kejadian seperti ini, mungkin kita bicara lebih in general dulu. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus diketahui oleh masyarakat, khusus kalau bicara santunan di sini? Ya, sebelumnya saya dengan MNC Life mengucapkan turut berduka sedalam-dalamnya dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Pada prinsipnya ini adalah suatu kecelakaan. Jadi sehingga kalau asuransi kecelakaan kita memberikan santunan kecelakaan sesuai dengan jumlah di polis yang disebutkan tadi. Seperti itu. Seperti, tapi kalau dari sisi kategori, misalnya ada kecelakaan yang disebabkan oleh bencana alam atau kecelakaan karena force major atau kesalahan manusia misalnya. Ini apa perbedaannya? Ya, kalau force major itu memang suatu kejadian yang tidak bisa kita hindari ya. Jadi memang alam sehingga menyebabkan sebagian besar kejadian itu mengakibatkan kematian yang luar biasa di daerah tersebut, sehingga pasti tidak kita bisa bayar. Kalau ini kejadiannya memang kejadian yang disebut kecelakaan kerannya jatuh, menimpa atap, dan atapnya itu puing-puing jatuh ke bawah menyebabkan beberapa nyawa meninggal ya, seperti itu. Jadi tentunya ini kita pisahkan, dan biasanya kejadian seperti ini karena memang ini umum, kita juga melihat di newspaper, di berita segala macam. Asuransi proaktif untuk mencari tahu apakah nama-nama tadi yang disebutkan atau nama-nama yang meninggal itu adalah termasuk klien-klien kita. Jadi kita proaktif dan kita segera mencoba untuk kontak kalau memang itu benar, mencari tahu apakah nama tersebut memang benar-benar klien kita. Juga kita koordinasi dengan Departemen Agama kalau memang untuk kasus ini kita bisa mendapatkan identitas yang lebih jelas lagi. Dan cara untuk atau mekanisme yang dilakukan selain misalnya untuk mencari pendataan yang pasti apakah ini masuk dalam nasabah ataupun pemilik asuransi dari sebuah perusahaan, sebenarnya tolak ukur apa lagi yang dilihat oleh perusahaan asuransi khusus untuk melihat santunan yang layak? Tadi kan sudah dikatakan bahwa ini tergantung polisnya begitu. Yep. Mungkin yang orang awam ingin ketahui range-nya begitu. Ya, sebenarnya kalau santunan layak itu kalau asuransi jiwa kita lihat berapa besar nilai ekonomis mereka terhadap yang ditinggalkan gitu kan sebenarnya. Jadi memang agak susah untuk melihatkan yang layak. Pada prinsipnya asuransi kecelakaan yang dikeluarkan oleh asuransi general misalnya, dia udah menempatkan angka sekitar, contohnya misalnya ada sekitar 100 juta, 200 juta biaya-biaya untuk funeral, untuk pemakaman, atau biaya-biaya yang biasanya yang ditimbulkan pada saat proses tersebut biasanya gitu. Memang agak susah untuk menyatakan berapa yang layak. Umumnya angka-angka yang tadi saya sebutkan. Mas Akis, kita harus break dulu. Kita lanjutkan nanti perbincangan ini setelah break. Dan pemirsa, perbincangan menarik ini akan kami lanjutkan setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetaplah di iNews Petang.